Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my presentation. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia Zamrotin dengan NIM 12621121028 akan menjelaskan mengenai kitab On the Derivation of the Meridian Line with Utmost Exactness, yang artinya penentuan garis meridian dengan sangat tepat. Kitab ini merupakan karya dari Ibnu Al-Haytham. Pada tahun 1986, Fuad Sezin menerbitkan edisi bahasa Arab ke-8 dari 2 risalah yang masih ada oleh Ibnu Al-Haytham tentang penentuan garis meridian atau yang biasa disebut dengan garis bujur. Sezin mendasarkan edisinya pada manuskrip Arab pada pertengahan yang sekarang berada di Berlin. Risalah pertama berjudul Penentuan Garis Meridian Melalui Satu Bayangan, ditulis untuk pengrajin dan berisi instruksi tentang cara menentukan garis meridian pada siang hari dari satu bayangan. Dan untuk risalah kedua, menyandang judul tentang penentuan garis meridian dengan sangat tepat. Di dalamnya, penawaran Ibnu Al-Haytham dengan teori dan aspek praktis dari instrumen yang ia desain untuk penentuan garis meridian dengan pengamatan bintang tetap sewenang-wenang sebelum dan sesudah kulminasi. Instrumen ini dapat digunakan untuk setiap garis lintang geografis. Fuad Sezin juga merekonstruksi instrumen meridian Ibnu Al-Haytham untuk museum di Institut Sejarah Sains Arab Islam di Frankfurt. Manuskrip Arab memiliki tanda diakrik yang sangat sedikit dan bacaannya sering ambigu dalam hal yang sepele. Nah, dari sini kita akan mengkaji terhadap edisi Sezin yang diterjemahkan dalam sebuah materi ini, bahwa instruksi yang direkonstruksi memberikan representasi yang salah dari gagasan-gagasan Ibnu Al-Haytham. Dalam kitab tersebut berisi 3 hal. Yang pertama yakni isi dari teks pertama kitab Ibnu Al-Haytham tentang penentuan garis meridian. Yang kedua yakni isi dari teks kedua kitab Ibnu Al-Haytham tentang penentuan garis meridian. Dan yang ketiga yakni penjelasan dari angka penjelas. Yang pertama yakni membahas mengenai isi dari teks pertama kitab Ibnu Al-Haytham tentang penentuan garis meridian. Teks pertama kitab Ibnu Al-Haytham berisi tentang penentuan garis meridian melalui satu bayangan oleh Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Kitab tersebut diawali dengan bacaan Bismillah. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terdapat 14 langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan garis meridian melalui satu bayangan. Langkah pertama yakni menyiapkan bidang yang sejajar dengan cakrawala di tempat matahari terbit dan menempatkan genomen lurus di atasnya secara tegak posisi tegak lurus. Langkah kedua yakni ketika matahari telah terbit di tempat tersebut dan bayangan genomen telah muncul di bidang itu, maka matahari telah menghasilkan ketinggian bukan nol. Langkah selanjutnya yakni cari tahu ketinggian meridian pada hari itu. Kemudian buat lingkaran yang terbagi dalam derajat secara akurat dan tempatkan kedua lengan bukaan kompas pada garis yang telah digambar di tengah bayangan dan potong sebagian darinya. Langkah keenam yakni bagi dua garis dan tegakkan garis tegak lurus pada titik tengahnya, yakni garis lurus dengan sudut siku-siku. Kemudian letakkan salah satu lengan kompas di ujung garis bayangan, ujung manapun yang diinginkan, dan gerakkan lengan lainnya hingga terletak pada garis tegak lurus yang ditarik di titik tengah garis bayangan. Langkah ke-8 adalah pasang lengan kompas pada posisinya pada garis tegak lurus dan gambarkan dengan lengan lainnya. Kemudian, gandakan ketinggian meridian matahari pada awal dari tanda X di lokasi dan mengurangi perbedaan antara dua ketinggian. Lalu buka kompas hingga kedua lengannya terletak di dua titik ujung derajat pada lingkaran yang terbagi. Langkah ke-11 yaitu hitung derajat pada lingkaran yang dibagi jumlah yang sama dengan perbedaan antara dua ketinggian. Langkah ke-12 adalah tempatkan penggaris pada suatu titik dan titik lainnya pada busur yang lebih besar.
Dan langkah ke-13 yakni menggambar dari titik persimpangan garis tegak lurus dengan bayangan di sisi yang searah dengan ketinggian. Kemudian kita simpulkan dari langkah-langkah tersebut agar menghasilkan garis meridian yang diinginkan. Nah, kita lihat ya contoh dari penjelasan tersebut tadi. Nah, ini contoh dari gambar. Nanti akan menghasilkan garis meridian yang diinginkan. Ini garis DM ini. Penjelasan gambar tersebut yakni diagram tanpa genoham dapat dilihat sebagai proyeksi ortogonal bola langit pada bidang meridian. Titik H sebagai pusat bola, kemudian garis GDB sejajar dengan cakrawala merupakan proyeksi lingkaran ketinggian matahari sesaat di atas cakrawala. LKT adalah proyeksi jalur harian matahari dan QHP merupakan cakrawala dengan bidang meridian dan EHF merupakan bidang meridian dengan bidang ekuator langit. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa garis DM ini merupakan garis meridian yang diinginkan. Kemudian yang kedua yakni membahas tentang isi dari teks kedua Kitab Ibnu Al-Haytham tentang penentuan garis meridian. Nah, di sini terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama yakni membahas tentang pendahuluan. Teks kedua Kitab Ibnu Al-Haytham berisi tentang penentuan garis meridian dengan sangat presisi oleh Al-Hasan, Ibnu Al-Hasan, Ibnu Al-Haytham. Isi dari teks tersebut berisi 12 bab. Yang pertama yakni pendahuluan. Seni astronomi didasarkan pada pergerakan bintang-bintang dan pergerakan bintang diperoleh oleh pendahulu kita dan masih diperoleh hari ini melalui pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan menyusun instrumen secara tepat. Oleh karena itu, penentuan garis meridian merupakan salah satu dasar ilmu astronomi yang tidak dapat lengkap tanpanya. Nah, dalam menempatkan instrumen pada posisi yang mirip dengan posisi alam semesta hanya dapat dilakukan dengan menentukan garis meridian. Sehingga garis meridian itu sangat berpengaruh sekali dalam penelitian ataupun pengamatan. Yang bab kedua yakni teorema geometri yang mendasari. Bab kedua berisi tentang teorema geometri yang mendasari. Penentuan garis meridian diperlukan untuk pengamatan yang tepat, sehingga dikembangkan metode untuk menemukan garis meridian agar dapat diperoleh dengan sangat presisi. Jika garis menghubungkan dua titik tertentu pada bola langit tegak lurus terhadap bidang lingkaran meridian, maka bidang lingkaran meridian membagi dua garis tegak lurus itu. Dan jika garis itu diperpanjang lurus sedemikian rupa sehingga berakhir di bidang cakrawala, maka dua titik di mana mereka berakhir di bidang cakrawala berada di sisi yang berbeda dari garis meridian yang menghubungkan tegak lurus dengan garis meridian dan dibagi dua oleh garis meridian. Titik tersebut dapat disebut dengan pusat pangkal genomon. Bab yang ketiga yakni konstruksi teoretis garis meridian pada bidang horizontal. Untuk setiap lingkaran waktu dalam lingkup bintang tetap, posisinya tidak berubah, dan posisi tidak ada bintang yang tetap yang berubah. Jika ketinggian suatu titik pada lingkaran waktu di atas cakrawala manapun adalah ketinggian yang diketahui, maka titik itu tetap dan tidak berubah posisinya. Tetapi, setiap lingkaran waktu dibelah dua pada sudut siku-siku oleh lingkaran besar manapun yang melewati dua kutub lingkaran waktu yang merupakan dua kutub alam semesta dan berpotongannya adalah diameter lingkaran waktu. Dan setiap titik yang diasumsikan di permukaan bumi memiliki lingkaran meridian yang melewati dua kutub alam semesta dan yang diketahui posisinya tidak berubah dan tidak bergerak ke manapun.
Nah, dari hal ini dapat disimpulkan, untuk setiap titik yang diasumsikan di bumi, lingkaran mediannya membelah setiap lingkaran waktu pada dua titik tetap yang diketahui pada kelilingnya dan dalam satu diameter lingkaran waktu yang tidak dapat diubah. Bab selanjutnya yakni prinsip instrumen. Jika ketinggian suatu bintang tetap diambil pada suatu malam di lokasi yang diketahui di bumi dengan menggunakan instrumen dengan tabung penampakan dan bintang tersebut diamati melalui lubang penampakan di dalam tabung, sedangkan bintang tidak melebihi lubang tabung dan tidak kurang dari itu atau seluruh tubuh diamati dan kelebihan bagian langit diamati di sekeliling bintang dan berukuran sama, maka sumbu tabung dibayangkan memanjang secara bujur sangkar hingga berakhir di badan bintang yang berakhir di titik keliling lingkaran waktu tempat pusat bintang terletak. Bab selanjutnya membahas konstruksi instrumen, di mana kita tinggal menemukan dua titik di bidang cakrawala dengan alat yang membawa tabung dengan cara pertama-tama kita ambil sebatang tembaga atau kayu lentur sangat padat dengan panjang 4 jengkal tangan, biar tebalnya persegi yang lebarnya sama dengan kedalamannya, dan biarkan lebar dan dalamnya menjadi ukuran dari 2 jari dan sisinya sejajar yang masing-masing sisi tegak lurus dengan sisi yang berdekatan. Bab selanjutnya menjelaskan mengenai cara menggunakan instrumen. Ketika semua langkah telah dilakukan, maka instrumen siap untuk digunakan dalam penentuan garis meridian. Ketika instrumen telah dipasang sesuai dengan uraian, maka ia harus menunggu malam. Ketika posisi ini telah diperoleh dengan tepat, palang harus tetap seperti apa adanya dan pengawat meletakkan tangannya pada penggaris tipis di bidang alas dan dia mengambilnya dan menahannya dengan erat. Bab selanjutnya yakni membahas bagian pertama dari bukti bahwa instrumen menghasilkan garis meridian. Dalam hal ini, tinggal kita tunjukkan bahwa garis yang ditemukan oleh instrumen yang telah kita atur adalah garis meridian menurut definisi sebelumnya. Garis ditarik di tengah muka batang yang garis tumpang tindih dengan garis yang ditarik di plat sejajar dengan sumbu batang. Jika garis tegak lurus ditarik dari sembarang titik pada garis ini terhadap sumbu batang, maka sama dengan setengah lebar batang. Garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lubang pada plat ke sumbu batang adalah tegak lurus permukaan plat. Dengan demikian, bagian tegak lurus antara pusat lubang dan sumbu tabung sama dengan setengah lebar batang. Bab selanjutnya menjelaskan mengenai efek sinar yang dibiaskan. Tetapi, mungkin seseorang dapat menolak bukti ini dengan mengatakan tidak ada cahaya bintang yang terbentang dari langit ke bumi, dan tidak ada sinar visual yang terbentang dari mata ke bintang memanjang dalam garis lurus. Mereka dibiaskan pada cekungan bola. Jika mereka dibiaskan, maka sumbu tabung dalam perpanjangan bujur sangkar di mana mata memandang bintang tidak diperpanjang secara bujur sangkar ke pusat bintang tetapi dibiaskan. Dan bab selanjutnya mengenai bagian kedua dari bukti bahwa instrumen menghasilkan garis meridian. Sumbu tabung sejajar dengan garis imajiner di tengah permukaan alidade menutupi permukaan plat, bidang di mana sumbu tabung selalu berputar sejajar dengan permukaan plat. Oleh karena itu, setiap garis tegak lurus yang ditarik darinya ke permukaan plat sama dengan setengah lebar batang. Dengan demikian, sumbu batang vertikal pada bidang di mana sumbu tabung selalu berputar, bidang mana yang sejajar dengan permukaan plat. Bab selanjutnya yakni pengukuran berulang selama malam berturut-turut. Meskipun seseorang terampil dan benar, kecerobohan dan kesalahan terkadang dapat terjadi ketika telah menentukan garis meridian dengan cara yang telah dijelaskan dan setelah mendapatkan garis di bidang yang sejajar dengan cakrawala perlu kembali pada malam berikutnya. Nah, di bab ini perlu digarisbawahi bahwa pengamatan tidak hanya dilakukan dalam satu kali saja, tapi dilakukan secara berulang selama malam berturut-turut. Bab selanjutnya mengenai motivasi pilihan yang dibuat dalam menyusun instrumen. Ada beberapa motivasi pilihan dalam menyusun instrumen. Salah satunya yakni penyusun instrumen telah membuat palang vertikal panjang, sehingga orang yang duduk dapat menempatkan matanya di dalam corong di ujung plat pada saat mengambil ketinggian. Dan bab yang terakhir yakni deskripsi alternatif instrumen dan prosedur. Bab ke-12 berisi tentang deskripsi
definisi alternatif instrumen dan prosedur, di mana bab ini merangkum prosedur agar penentuan garis meridian yang tepat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana, dan pekerjaannya tidak sulit bagi siapapun. Nah, selanjutnya ini membahas mengenai penjelasan dari angka penjelas. Nah, ini merupakan contoh dari bab penjelasan dari angka penjelas. Di sini terdapat beberapa angka seperti angka piring 1, terus ada baris 1, baris 2, piring 2, dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwa gambar di atas menunjukkan instrumen meridian Ibn al-Haytham dengan cara yang disederhanakan untuk mengilustrasikan langkah-langkah pembuktian dalam teks mengenai lempeng 1, terus jika ada angka 2 lempeng 2, garis 1 dan garis 2. Pada gambar, garis 1 digambar di sisi belakang batang disebut sisi awal di bukti. Sisi awal di bukti dan garis 2 di sisi kanan disebut sisi kedua di bukti. Perhatikan bahwa pelat, garis, dan muka tidak dibedakan dalam teks Arab dan angkanya adalah tambahan karena itu bersifat dugaan. Alih-alih ditunjukkan secara simbolis dengan garis lurus dan baling-baling tidak diperhatikan. Penyusun berasumsi bahwa pelat pertama dipasang secara vertikal di sepanjang batang sesuai dengan teks agar bintang di atas cakrawala dapat terlihat. Nah, sekian dari saya. Semoga materi ini dapat dijadikan pedoman bagi seseorang dalam menyampaikan ilmu dengan baik dan benar, sehingga menjadi bermanfaat, dan sebaiknya tidak hanya menjadikan materi ini sebagai satu-satunya referensi dan bahan ajar, tapi perbanyaklah membaca buku atau modul untuk menambah wawasan pengetahuan tentang penentuan garis meridian dengan sangat tepat. Ini ada beberapa daftar rujukan mengenai penentuan garis meridian dengan sangat tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.